Karena saya merasakan keanehan, terus saya berdoa dan lain sebagainya untuk baru dilepaskan. Gus, nah, ini nggak apa-apa ini. Soalnya ini bener, sumpah ini sampai dari betis sampai ini merinding gitu. Ya saya teruskan, singkat cerita saya berdoa, berhentilah dia makan. Dia minta saya untuk pergi, cuman saudara saya bilang tolong tinggalkan. Ya, tadi setelah datanglah informasi dari seorang tetangga, seorang ibu-ibu. Dia berkata, teh, abi gaduh kenalan. Ma, nya ieu anu biasa sok. Iya gitu ngalandongan anu kararieu mah. Abi gaduh kenalan nya kelarasan eta teh tetangga abi ieu di Cianjur. Nya nah anjeunna mah jadi niatan nulung. Teu boga iming-iming dan lain sebagainya. Oh gitu cenah mohon atuh cenah dongkapan we ka ditu cenah mohon. Singkat cerita di dongkapan we harita teh. Terus komitmen mana kapan waktu nyurvei dan lain sebagainya. Akhirnya ustadz tersebut mau mengikuti ngebantu. Ya, ngebantu. Dan datanglah ke sini. Singkat cerita, ustadz tersebut berasal dari kota Cianjur, Jawa Barat, Ciranjang. Kota Cianjur bersama saya ke sana. Daerah Jawa Barat, Cianjur, Ciranjang. Ciranjang yang dekat pos polisi, belok kiri. Pasar itu. Ya, pasar. Setelah itu setujulah dia untuk membantu. Akhirnya alhamdulillah. Ketika dia pulang menuju ke Bandung, kebetulan saudara saya sedang tidur dan tidak ada reaksi apapun gitu, apapun. Tapi ketika ustadz itu datang, nyaring maneh cenah. Urang nyaho saha maneh cenah. Sampai 3 kali nyaring maneh, urang nyaho saha maneh cenah gitu. Sampai ke 3 kali digebrak eta teh lantai teh. Nyaring. Kata langsung hudang. Maneh wani ka. Langsung dia jadi membalas saudara yang kesurupan. Padahal katanya sebelum ada ustadz itu dia biasa ngomong lemes gitu. Mah yang mah yang kajaman, mah yang biasa gitu. Terus sampai minum biasa 1 sendok 2 sendok, gak seperti yang pertama makan lahap dan sebagainya gitu. Akhirnya tidurlah dia terlelap istirahat. Tapi ketika datang ustadz itu, si ustadz itu memancing, jadi beringas kembali. Maneh wani ka aing panyahokeun ku maneh. Jadi dia bilang gitu. Sanyana aing jeung golongan aing cenanya moal ngantep maneh cenah anu teu campur kana urusan aing. 7 turunan diala ku aing. Tapi ustadz itu enggak takut, kadon senyum gitu. Enggak takut ya mungkin setelah itu diobatilah saudara saya tersebut sama Ustadz Ciranjang yang di sana. Ketika obatnya pun bukan seperti obat biasa seperti herbal dan lain sebagainya. Mungkin karena doa, air dan lain sebagainya. Dia bacakan ayat kursi setahu saya. Selebihnya saya nggak tahu karena ayat-ayat yang saya tidak tahu. Dia bacakan sampai si Ustadz itu teh pernah ketendang gitu, ketendang badannya sampai terguling, minta bantuan sama saya sama saudara saya, tolong pegangin katanya. Pegangin semuanya. Wah, dia itu udah nangis, ketawa, ngomong ngacapruk, wah sampai kemana aja gitu. Dia bilang ngacapruk ngomongnya, terus ketawa, terus nangis dan lain sebagainya.
Sampai-sampai saya lihat paling ngeri itu dia sampai-sampai muntah muntah ya muntah makanan, tapi di makanan itu ada rambut dan kawat-kawat seperti bahan bangunan gitu gitu. Wah Di mulai luar, di mulut, di keluar mulut mulut? di mulut, ya diurut, punggungnya, Heeh. terus diurut sampai keluar maneh. Singkat cerita sampai saya yang nggak pahamnya itu, pertama itu makanan seperti nasi sedikit, terus, ada kuning-kuningnya gitu sama Heeh. terus air, nggak lama kemudian itu keluar rambut sama kawat-kawat Nah, seperti itu itu. jelas keluar Jelas dari mulutnya? jelas, sampai-sampai kata kata ustadz tersebut, "Oh ini cenah, nanti kubur ya, langsung kubur cenah. Mmm. Bacakan syahadat, sama ayat kursi, kubur di ini, langsung jangan didiamkan, kubur. Cari kain putih cenah." Cari kain putih waktu itu, susah nggak ada sampai-sampai saudara saya menggunting kena Mmm. yang berwarna putih, gunting mau kena dan dikuburlah di depan halaman. Setelah itu terus sampai terus aja ini, rambut sama Keluar iya terus dari sampai mulutnya? iya, tapi nggak ada darah gitu. Mmm. Biasanya kan ini, kalau bahan benda kasar itu seperti kawat, Mmm. kan biasanya ada darah, ini nggak ada. Harusnya ya. Iya, ini nggak ada. Akhirnya setelah itu saya, ingat pesan si jin tersebut, dia bilang sama saya, "Pak Ustadz, saya pernah bilang" dia, pernah bilang, "Saya suka sama anak ini. Daguan we ku maneh nepikeun ka taneuh beureumna," cenah gitu. "Tong percaya," cenah. Da naon, "ari nyawa mah Allah nu kagungan," saurna. "Tos we cenah ayeuna mah pandongan," gitu. Tah terus, si ustad tersebut meminta garam, tapi bukan garam yang di warung. Garam yang gede-gede ya? Ya, nggak garam gandu. Nah. "Jangan uyah," cenah, "tapi ulah uyah anu lembut, Mmm. uyah anu gandu." Sampai-sampai nyari ke Shopee ke mana cari nggak ada. Ya akhirnya, tetangga saya punya, kenalan tukang rampe gitu yang di Bojongloa. Akhirnya dapatlah itu. Terus disatuin sama air, si uyah itu, yang satunya dikubur, yang satunya Siram. disiramin tiap penjuru disiram sama ustad itu. Nah, alhamdulillah, rada siuman sampai, ustad itu teh merasa ini sudah berhasil cenah, udah sembuh, memang sudah sembuh ketika ustad itu. Pulang cerita nama pulang. Ketika pulang, dianterin, singkat cerita sudah tidak ada, ustad tersebut. Nah, begitu tidak lama kemudian terjadi lagi setelah 2 hari, mungkin 2 hari kemudian datang lagi. Tapi itu sosoknya beda lagi gitu. Seperti yang dia tidak terima, aing teu narima, seperti gitulah. Jadi seolah-olah Berarti ada sosok yang sebelumnya emang udah kalah mungkin ya, dan ya, datang lagi dan sosok datang yang lagi. lainnya. Iya, dia berkata, aing teu narima cenah. Soalnya beda dina segi bahasa dan lain sebagainya gitu. Aing teu narima, dan wah sampai berontak-berontak, akhirnya, dipeganglah, carikan ustad lagi seperti itu dan Enggak ustad yang enggak, tadi juga? soalnya sudah pulang ke Cianjur, Ciranjang. Akhirnya ya mungkin kelelahan atau gimana, "Nak, sok ngorok," dia. Ya sebenarnya saya berat sih bercerita ini, tapi, ini kan saya juga berbagi pengalaman ya. Ya itu jadi kayak ngorok gitu. Matanya itu dia lihat ke atas gitu, kayak yang menatap sesuatu yang saya tidak tahu gitu. Menatap sesuatu sampai ngorok gitu. Oh gitu. Oh kayak orang ngorok gimana keluar, ludah keluar. Akhirnya, sambil dihareosan, "Nah ieu saha na? Nah inget teu cenah, nah lamun ina ngadenge ngadenge abi sok usikeun ieuna, leungeunna. Naon we anu sabisa-bisa." Bener, dia teh usik. "Ina teh kunaon? Ina teh nyeri. Sok lamun nyeri bere isyarat, bere nyaho abi." "Naon we isyaratna?" Terus jarinya tuh dia itu bergerak. "Oh, ina teh nyeri gitu." Jadi oh berarti betul dia lagi kesakitan. Sampai-sampai terus ngorok. Ai cek kata saudara teh, "Sok cenah bari bantuan sahadat atau gimana?"
bacain la ilaha illallah, syahadu alla ilaha illallah, syahadu alla. Kayak yang dia teh seakan-akan kalau secara psikologi itu kayak yang mau mengucapkan, tapi Susah gitu. susah kayak yang kayak yang Kunci ya. iya, kayak yang gitu sampai ya terjadilah almarhumah saudara saya meninggal dunia di waktu itu setelah kepergian ustadz yang saya panggil. 2 hari setelahnya dia terjadi lagi seperti itu dan saya mungkin tidak percaya atas omongan si jin tersebut. Dia berkata saya akan membawa dia daguan we nepi ka taneuh beureumpna. Meskipun itu sudah terjadi ajalnya, dia meninggal, tapi saya tetap percaya bahwa ini sudah takdirnya mungkin gitu. Selebihnya setelah itu nyambunglah seorang ibu dari almarhumah tersebut. Dia tidak menerima saudaranya yang tadi meninggal. Iya, saudara saya yang meninggal itu ibunya tidak menerima. Sampai dia ibunya dipindahkan ke Limbangan Garut, dia tidak menerima bahwa dia merasa anaknya masih hidup padahal sudah meninggal. Biasanya kan naluri seorang ibu beda. Ya, mungkin seperti itu. Setelah itu, wah, jangan ada yang bilang si Ina mau ngomong gitu, si Ina mah aya hirup. Siapa saja yang ngayakinkeun ngomong anak orang maut itu, wah dicarekan. Anak aing mah teu modal sih. Sampai seperti itu. Saya sampai di daerah saya, ya saya juga malu gitu. Rame gitu. Rame sampai, wah, pikeun ka diusapan. Sudah di kain kafani, sudah dimandi. Nah, tidak lama kemudian kata Ustadz yang memulasar jenazah, ini kalau bisa dibuka dulu behelnya karena waktu itu dari giginya ada behel. Ustadz tidak sanggup, nah, cari aja yang ahlinya. Akhirnya saudara saya mencari ahlinya untuk ahli gigi yang bisa membuka kawat dari giginya. Setelah itu alhamdulillah kebuka giginya sampai saya juga lihatnya gitu emang agak keras ininya, kaku kan. Iya kaku ininya, sampai diurut dulu gimana baru bisa terbuka. Alhamdulillah mungkin sama ahlinya dia sudah tahu mana urat-urat syarafnya untuk bisa membuka mulutnya, dan akhirnya dia buka kawatnya, tutup lagi kain kafannya sampai nggak mau lepas si ibu itu sama jenazah tersebut. Masih belum menerima ya si ibunya. Oh, ditangkepan, udah dipeluk, udah diusapan, udah mayat yang sudah berbujur kaku gitu, sebujur kaku gitu dikasih minum sama sendok. Masya Allah. Saya pun kan, nges yang ikhlas. Jangan, kayaknya dia nggak mau mendengar kata-kata seperti itu, kata-kata nges, cing Rido nggak mau. Masih belum. Anak aing mah cenah hirup keneh ki kersare, leuleuskeun hayang nginum. Disuapin pakai sendok air. Udah ceuteuy. Wah, antepkeun wesan sama balik. Antepkeun. Jadi mah hese lamun teu dicarekan. Akhirna, wah cenah ieu mah lain diantepkeun kata saudara saya yang lainnya. Langsung dipaksa ke kamar. Geus cenah sare di dieu dikuncian di kamar. Langsung kesurupan deh. Wah, si ibunya. Wah, cuman kata saudara saya, dia mah bukan kesurupan, dia mah stres, jadi kelebihan imajinasinya. Antepkeun we keke cenah bakal sadar. Wah, ketawa lain sebagainya dibiarin. Soalnya malu sama tamu juga ya. Sampai singkat cerita dibawa ke pemakaman, masih enggak menerima. Ketika jenazah diturunkan di Nyengseret, Kota Bandung, Astana Anyar, dia itu nggak nerima mau dikubur. Wah, sampai si Ustadz itu agak bercanda ya. Nges kuburkan jeung indungna, kuburkan jeung indungna. Wah, teu narima. Bener-bener itu udah di ruang sampai sepinggang, sampai sepaha. Nggak mau cengkat, nggak mau, si ibunya nggak mau naik, udah dikubur sampai sepaha mungkin.
kata pengurus kuburannya juga, saya baru kali ini cenah ngalamin kayak akhirnya wah cenah bener imah mau naik, ditarik dipaksa. Udah ditarik paksa, setelah kejadian meninggalnya seorang anaknya, berubahlah ibunya, jadi tingkah lakunya seperti tidak seperti biasanya, menangis, ngajak ngobrol, "Nah sini Mam Can, Mam Can." Padahal nggak ada itu, angin gitu. Halusinasi ya. Iya. Duh, saya sampai bener, sumpah saya berinding ini. "Mam Can cenah." "Ieu mah meula nya." "San cenah, meser buburnya." Sugan teh nya si teteh, "Moal bubur." Teh kudu ngahuapan dibahe-bahekeun bubur teh. Disuapin, nyuapin angin gitu, sampai bubur teh jatuh gitu. Aduh si teh. Selang beberapa hari singkat cerita, sering kesurupan si ibunya. Sering kesurupan dan lain sebagainya. Terus tos we teteh mah cenah di ieu we, kalimbangankeun we cenah da. Ayeuna mah kumaha da geus teu da abi oge henteu bisa nungkulan kieu da kudu usaha kudu naon. Nah, akhirnya kesepakatan keluarga dan saudara si teteh teh dialihkan ke Limbangan Garut. Nah, sama ayahnya di sana. Kebetulan dia itu punya penyakit ini ya, seperti sakalor. Oh, epilepsi. Epilepsi ya, epilepsi kadang-kadang kejang gitu. Terus kesurupan, sering kali kesurupan. Terus sampai sekarang sampai waktu itu dia kesurupan terus. Kalau ini Serasa ada mungkin anaknya ya. Ya. Ina ini nggak bobo jeung mama di Simutan bobo oge sini Simutan di Simutan sampai aneh gitu si bapak juga yang di sana mungkin menjadi malu gitu sama tetangganya kenapa seperti ini gitu. Maksudnya ubaran atau cenah ubaran mas cenah da ieu mah geus diubaran oge cenah da ieu mah cenah teu narima anakna geus we cenah akhirnya nya dianggap ya sampai orang teh di sana menganggap dia itu gila. Padahal enggak, cuman tidak menerima. Dibangbrangkeun sok cenah teh ngalacai biasa we. Ya mungkin kejadian yang di sana saya kurang tahu dan cuman saya dengar singkat cerita ada kabar bahwa si teteh jatuh ke sumur. Sumur apa tuh? Sumur gali. Sumur gali yang di Lebak. Kan di rumahnya itu di Limbangan itu ada sumur timba gitu. Ya, sumur timba. Nah, si teteh cenah ngantunkeun. Wah, saudara teh semua pada berangkat ke sana. Ke Limbangan. Sampai dia itu ya saya juga nggak percaya si teteh bisa masuk ke sini. Wah, dengan seketika saya lagi kerja juga, saya langsung berangkat ke sana. Turun, ternyata di sana belum kayak yang nggak berani gitu, nggak ada yang berani masuk nolongin gitu. Berarti gimana? Masih di dalam sumur. Saya 2 jam perjalanan pakai sepeda motor ke sana. Yang lainnya pakai mobil sama ini serombongan. Saya pakai motor sendiri. Akhirnya saya duluan datang ke sana sekitaran 2 jam lebih 20 menit lah. 2 jam lebihan lah saya sampai ke Limbangan Sasak Besi. Masih belum terangkat jenazah. Enggak coba ke kepolisian gitu? Iya justru itu gimana cerita ini enggak ada bantuan atau apapun. Nanti jadi kurang, kalau bahasa Sundanya itu kurang karoloteun gitu di sananya. Tetangganya juga cuman bisa kumaha gitu. Akhirnya saya turun ke sana sama orang-orang Bandung. Sama yang lainnya dibantu sama orang-orang pedesnya di Limbangan. Masuk ke sumur kan? Ya, masuk ke sumur. Bahaya. Dengan pakai tali. Terus saya kebetulan kan saya pernah operator sumur bor. Saya tahu kekuatan beban ya, tekanan ya. Jadi saya tahu ini kekuatan untuk berat sekian ton tahu. Saya itu pakai tambang, terus pakai ini rantai tackle dan saya bikin sasis besi digali pakai linggis, terus bikin sasis besi yang segini ya, alat peralatan yang seadanya
dibikin seperti ya itu kayak seperti popoyan ya kayak gitu lah. Ya seperti sasi-sasi seperti itulah. Terus takel, kasih takel sama tambang saya turun, tangga seadanya disambung-sambung. Jaga-jaga itu takel, cuma jaga-jaga aja kalau ada apa-apa. Saya tahu ini kekuatan Biasanya takel. kan kalau di dalam sumur ada gas Ya ini beracun. alhamdulillah nggak ada ini. Dalam kedalaman berapa meter? Kedalaman cuman berapa waktu itu tuh 9 meter. Berarti masih ya, ini ya cetek meter, ya 9 meter. 9 meter. Nah, saya turun ke bawah, seorang di atas, jadi 2 orang, saya turun ke bawah. Nah, kalau saya nggak kuat, tolong dibantuin sama yang di atas yang satu di atas, jadi 3 yang di sumur itu. Saya di dasar, terus yang sebagian orang sana ngebantuin karena saya nggak kuat, ngebantuin jadi berdua, saya di dasar di tengah di tengah-tengah sambil dibantu sama alat ya. Dibawa ke atas. Saya tidak tahu keadaan almarhumah seperti apa. Yang penting saya dalam pikiran saya jenazahnya terbawa gitu. Seperti itu saya pengalaman saya di dalam sumur, saya belum pernah gali sumur ya mungkin, tapi saya pekerjaan saya dari sumur bor, kan biasanya saya di atas. Cuman pengalaman saya waktu di dalam sumur itu yang saya rasakan itu bukan pengap atau bukan beracun atau apa, tapi panas. Hawanya di dalam sumur itu panas gitu, sama oksigen kurang gitu. Akhirnya singkat cerita terbawalah jenazah tersebut ke atas. Saya tidak sadar bahwa jenazah itu ada kekurangan panca indera dan lain sebagainya gitu. Oke, kembali lagi. Tadi saya dengar instruksi dari pihak Garut Limbangan, katanya si teteh ngantunkeun. Singkat cerita saya kasih kabar dan lain, sampai-sampai pekerjaan pun saya berhentikan. Terus saya berangkat dengan cepat. Abi tinggal we sih teh sok ke Karomongan kali itu udah sarapan. Saya ke sana menggunakan sepeda motor dengan sangat cepat karena saya mengira ini darurat gitu. Mungkin saya tidak sadar dengan kecepatan sampai saya sampai ke sana 2 jam lebih 20 menit kurang lebih lah. Biasanya saya kan ke Garut itu kalau ini 3 jam sampai 3 jam setengah, ini 2 jam lebih gitu. Mungkin itu saya lewat pun jalur Cijapati yang sampai ini. Nah singkat cerita saya tibalah di lokasi tersebut. Kumaha ieu mimitina? Nah bisa kieu. Oh saya itu marah-marah di sana karena panik gitu. Nah teu ditalingakeun nyaho si teteh. Nyaho si teteh boga kitu, boga panyawat gitu. So kadang-kadang ngaderek deuk labuh sampai kan kayaknya waktu itu epilepsinya mungkin terjadi. Yang nemuinnya siapa itu? Nah kebetulan yang nemuinnya saya bertanya dulu, kumaha ieu mimitina? Kumaha ieu mimitina? Teu katalingakeun marane mas pas nu teu apal wae nyaho si teteh boga panyakit sakalor. Kumaha? Oh cenah ieu lain teu hayang cenah ada abi keur ngoret cenah yang maraban domba cenah itulah iyalah. Tuluy si teteh memang dititah ulin, ulah cicing mah di imah da mes-mes ina mes-mes kadang-kadang non teu kaurus dirina oge cenah buuk gimbal cenah mandi embung. Oh gitu. Jadi bapak ge sieun cenah ningalina jaba di juru di kamar buuk gimbal cenah ngusapan si ina. Geus nyaho cenah. Wah cenah geus we cenah. Lain abi mah nanyakeun ih kumaha mimitina teu katalingakeun nyaho si teteh teh boga panyakit sakalor teh. Nyaho titah nimba nya kumaha? Teuing cenah ada si ieu cenah si ibu siapa dah lupa lagi saya pokoknya mah yang ada warung. Dia bilang teh katanya namanya siapa? Si ibu itu cenah bilang si teteh non aya suara gitu, suara seperti bantingan keras yang masuk dalam sumur.
curiga gitu, curiganya Tapi melihat, nggak lihat gitu nggak pas lihat, jatuhnya, nggak cuma lihat, denger suaranya cuma dengar aja. suara sama lihat sendal. Ada Heeh. sendal di atas gitu, satu. Pas begitu si ibu warung lihat, wah cenah si teteh itu geubis, teteh geubis. Heeh. Oh, ya saya bertanya, "Itu kumaha? Mimitina kumaha?" Mmm. Gitu. Gitu. Jadi abi kita terang cenah, si ibu nu manggihan mah si ibu warung cenah. Oh, ya pikir saya, bermain secara logika, wah kalau dipakai di bawah panik ini nggak bakalan Beres ya. beres. Ya udahlah, singkat cerita saya mencari alat seadanya waktu itu. Saya, cari, sebatang besi, ya siapa yang nemuin besi yang ukuran 2 in, terus dijadikan pancan, terus, kebetulan di sana ada kebetulan di sana ada, ada yang punya takel, pas banget gitu, ada takel, saya dengan alat seadanya itu, dengan besi 2 in dan pancan kayu, dan, karet ban. Saya, itu karet ban itu lumayan kuat kalau dipakai untuk mengikat dengan, Mmm. gaya ini, ya seperti itu, pakai karet ban, dililit semua. Pakai besi seadanya, kebetulan ada yang punya takel, katanya ini buat, angkat ini beban berat, ya saya pakaikan sama takel untuk penjagaan sama tambang dan alat seadanya. Bahkan, tambang pun itu nggak cukup, saya pakai samping, didobel sama samping, ditumbuk-tumbuk samping, iya Disambung-sambungin. sampai ke badan gitu, sambung-sambung ke badan. Yang paling utama saya yang pakai samping itu, sama orang-orang di sana berdua, yang satu di tengah, yang satu di atas, di tangga yang ke atas. Jadi, tangga pun itu digantung kan, tangga ini dipakai diikat tangga kai sama tangga yang aluminium. Mmm. Jadi yang aluminium dicantelin sama bata gitu. Turun ke bawah, akhirnya saya menggunakan, tali dan samping ke bawah, yang lain di tangga 2 orang. Akhirnya saya merasa kerepotan untuk mengangkat jenazah tersebut dan saya minta tolong, orang yang di atas saya untuk turun. Akhirnya mungkin itu agak repot juga gitu, Mmm. agak repot juga. Sumurnya gede ya? Seukuran diameter 1 meter, Sempit berarti ya? sempit. Jadi saya cuman bisa turun seorang saya, Mmm. itu pun saya nggak Belum bisa. ditambah mayatnya gitu kan? Iya, mayatnya saya kan ngambil mayat, Dalam sumurnya keadaan gimana itu waktu Kang Sandi nemuin? saya dalam keadaan si kepala itu kayak kayak kalau dibilangin tuh kayak yang patah tulang lehernya gitu. Ya, maksudnya kepala di bawah? Kepala ya enggak, kepala, keadaan ini teh, gini jadi, si si kepala itu menyender ke ini, kaki di atas gitu, jadi Ah, kayak yang patah seperti gitu. gitu? Iya, tulang lehernya. Saya ngambil kakinya dulu, saya dengan, eee, terpaksa saya juga mengangkat agak kasar karena Mmm. susah gitu. Oke. Saya mengangkat dengan agak kasar karena saya kesusahan dan lain sebagainya. Akhirnya, turunlah satu orang lagi dengan memakai tali, dengan tali seadanya. Setelah naik ke atas, asal ada longgar sedikit, saya suruh naik lagi, "Kamu naik lagi, Mmm. biar saya yang mengambil jenazah ini." Saya pegang sama rat-rat, naik sambil ditarik sama takel, sama banyak orang, sampai keluar. Saya nggak berpikir seperti apa keadaan mayat tersebut. Yang penting bisa Yang ke penting atas saya, dulu? karena memang saya nggak kuatnya itu panas di dalam, Mmm. pengap dan kekurangan oksigen, kayak yang bernapas tapi kayak, saya itu bernapas tapi kayak yang nggak bernapas karena Mmm. pengap gitu, bawa ke atas. Alhasil, singkat cerita terbawalah jenazah tersebut, ke atas permukaan, sehingga saya berpikir, alhamdulillah gitu. Saya berpikir tidak ada sesuatu apa Yang gimana ganjal yang ya? setelah saya beberapa detik, beberapa menit mungkin, saya baru sadar sudah dikasih minum dan lain sebagainya. Saya melihat keadaan mayat tersebut, masya Allah, ini kalau diceritain mungkin saya suka Teringat ya? terbayang gitu. Terbayang terus pasti ya kalau ini, harus mesti diceritain atau gimana? Mmm. Keadaan mayat tersebut? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa boleh? Ya kalau saya ceritain, jadi, almarhumah tersebut
tidak tidak ada organ tubuhnya separuh, di antaranya sebagian telinga tidak ada. Mungkin kalau dilihat secara kasat mata seperti bekas terkugus, tergores sama dinding sumur. Terus pelipis kanan sudah tidak ada, kayak yang udah Kelupas ya. iya kelupas, sampai giginya pun terlihat. Gigi gerahamnya terlihat. Gigi geraham terlihat, terus matanya pun sudah tidak ada kelopak mata. Jadi tinggal mata, tapi matanya ada, cuman sudah nggak ada kelopak matanya. Yang tersisa dari jenazah tersebut itu adalah dari sebelah kirinya, mungkin sebelah kiri tapi sebelah kanannya udah habis semua. Sampai-sampai kelihatan rambutnya pun kayak yang udah ya setengah tengkorak gitu. Jadi kelihatannya darah sama tulang aja. Kata Pak Ustadz, mun bisa mah cenah canak deui kadinya pilarian deui we. Ya Organ yang hilang. Ya, organ yang hilang. Kebetulan saya waktu itu udah capek dan udah nggak kuat lagi untuk ke bawah, mungkin karena perjalanan dari Bandung ke ke Limbangan, sampai turun dan lain sebagainya, terus panik dan lain sebagainya. Saya nggak kuat, saya minta istirahat, yang lain aja. Ternyata yang lain pada nggak mau, nggak ada mau. Yang akhirnya ya udah cenah nggak apa-apa. Ketika itu ya saya mau turun lagi, jatuh, maksudnya bukan jatuh ke sumur, jatuh di permukaan tanah. Wah cenah geus mau balik, cenah mau kuat entong ulah maksakeun. Terus saya kemae cenah. Air nu daek turun teh, nu daraikeun turun. Nah, situ kan taswe cenah kemae da ieu mah jasad cenah. Air rumah da sadayana ge jasad mah hancur. Akhirna dengan kesepakatan keluarga sama warga ya di ruang lah akhirnya sumur teh ditutup aja. Ditutup. Saya juga nggak ngeri melihat si teteh seperti itu, almarhumah. Sampai dibawalah ke ruangan tamu, ke tengah rumah, sambil terus darahnya itu nggak habis-habis, sampai dimandiin nggak habis-habis, terus keluar. Aduh, terus keluar sampingnya sampai samaknya itu juga banjir darahnya. Waduh saya teh ieu ngaibakan aku mah apa sok we cenah ibakan deugeun KCF darahna. Terus aneh teh gitu, gak habis-habis secara logika gitu. Ini cairan di dalam tubuh manusia itu 7%, 75% gitu. 75% cairan tubuh di dalam manusia ya mungkin pasti ada habisnya. Namanya juga 75% gitu. Tapi kok anehnya gitu gak habis-habis gitu. Ya singkat cerita dibawalah ke pemakaman di daerah pemukiman terdekat. Terus saya yang bawa, kebetulan saya mengambil jenazah tersebut dari bagian depan. Cuman saya habis pikir agak merinding juga gitu. Ketika saya membawa mayat tersebut, tiba-tiba si kain terbang. Kain apa? Kain penutup ini keranda ya? Keranda, iya. Naik ke sampai kepala saya tertutup. Ya, perasaan saya itu kayak yang mau bilang sesuatu gitu, si hati ada saya yang mau disampaikan. Kayak yang mau disampaikan, tapi nggak tahu gitu. Tapi perasaan saya mengatakan seperti itu gitu. Sampai sekarang saya mencium baunya seperti apa saya ingat, tapi merasakan gitu. Jadi saya itu kalau udah berbicara seperti ini kejadian yang sudah lama. Tapi ketika saya mengingat seperti itu, baunya masih ada terasa di otak saya gitu. Sampai saat ini. Seperti bau anyir seperti itulah. Ingat saya baunya sampai terasa sampai sekarang gitu. Terus akhirnya singkat cerita dimakamkan. Itu pun dimakamkannya rumitnya maksudnya perjalanan pemakaman itu naik ke atas. Jadi nyebrang jalan terus naik ke atas. Wah, sambil batunya besar-besar semua. Sampai mau kejadian jatuh lah atau apalah. Tapi enggak, alhamdulillah sampai pemulasaraan. Singkat cerita
bereslah pemulasaraan. Lalu ustadznya berkata, katakan dengan sebaik-baiknya saya bersaksi bahwa jenazah ini sempurna. Keluarga yang Ya. ikut. Sok cenah tekadkeun ku anjeun cenah. Saenyana ieu jenazah teh sampurna. Muhun sampurna cenah. Abi hoyong nguping cenah ti warga. Setelah dia berkata, apakah dia punya berhutang, apakah dia seperti itulah lain dan sebagainya. Lalu terakhir kalimat kata ustadz itu berkata, katakanlah kalian bersaksi bahwa jenazah ini sempurna. Akhirnya berkatalah para warga itu sempurna. Tidak sampai di situ, saya pulang sampai ke maghriban, sampai setelah selesai sholat maghrib diadakanlah tahlilan langsung. Waktu itu tahlilan selesailah penguburan jenazah. Selesailah penguburan jenazah, terus disambung dengan tahlilan. Seketika langsung itu tahlilan pun belum ada persiapan, tapi langsung tahlilan di sana, langsung tahlilan. Ketika setelah tahlilan seperti biasa, selesailah tahlilan, datang seseorang yang gimana ya, jadi eta cenah non ini ya yang gak sopan, kayak gak sopan gitulah, gak sopan gitu. Ini cenah ini udah harun udah naon cenah. Itu warga yang ikut tahlil. Nggak tahu paknya, ini ceritanya gini. Nu balik gini tahlilan teh cenah ini udah harun udah naon cai teh cai we cenah. Cai mah di mah aing ge loba cenah. Gitu kan. Saya semua warga pada bengong kan. Pada bengong. Begitu teh dia tuh tiba-tiba tahlilan enggak gitu, cocok ngomong gitu. Leos ya. Pergi. Itu ditanya saya teh sa teuing cenah. Nasugan sih teh orang dia apal tuh. Teuing da karek ningali cenah. Sosoknya asing berarti. Asing, tapi ya nggak tahu jadi marah-marah gitulah, seorang laki-laki pakai sarung pakai jadi cai itu cai we di mah aing ge loba cenah gitu. Wah, itu benar kejadian itu. Saya setelah itu selesailah tahlilan, saya nginap 1 malam di sana. Ya, terdengarlah suara-suara yang asing. Itu sebelumnya kan belum belum beres di ruang sumurnya, baru separuh yang barang-barang yang tidak terpakai dimasukin ke dalam sumur semua. Itu pun belum penuh, belum full, baru sebentar, baru sedikit itu belum full. Tapi saya tahu itu sumur sudah nggak ada air, soalnya sudah dikerumunin sampah, sampah barang-barang dan lain sebagainya ya, seperti kayu, barangkal, terus rak piring yang sudah bekas dimasukin yang terus sisanya sama barangkal gitu. Saya tahu ini sumur belum muat barangkalnya, terus nggak ada airnya, tapi saya mendengar ada yang biasa yang kayak nimba sumur ada airnya gitu, biasa suara timbaan air. Padahal saya tahu itu udah ada timbaan air, udah nggak ada fungsi lah, udah kok ada suara timbaan air. Saya ini mah paling oke teh, imajinasi atau gimana gitu. Akhirnya pulang. Saya keesokan harinya saya mau minat pulang karena saya itu ada pekerjaan yang ditunda di sana. Saya di sana sebagai operator, sedangkan anak-anak nggak bisa kerja kalau tanpa saya. Akhirnya saya 1 hari langsung pulang. Bukannya tidak mau tahlilan sampai selesai 7 hari, tapi saya punya pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Saya di sana sebagai operator juru bor sumur bor kayak gitu. Nggak apa-apa saya kalau begitu mah pulang wes ya. Pulang ke Bandung, singkat cerita itu diterusin sama yang di Garut sama saudara saya masih di sana. Saya pulang duluan. Saya di rumah kan nggak ada siapa-siapa. Kebetulan almarhumah itu menjual kulkas sama saya semasa hidupnya. Ya, semasa hidupnya. Waktu masa hidup yang menjual kulkas saya beli. Kulkasnya sampai sekarang ada gitu. Tiba-tiba saya kan di rumah nggak ada siapa-siapa, semua saudara keluarga saya ada di sana. Saya biasa beraktivitas seperti biasanya sampai ke malam harinya. Saya mendengar suara-suara aneh gitu. Seperti pertama sebelum kejadian suara aneh itu ada tikar lagi berdiri yang tidak mungkin itu bisa jatuh ke muka saya. Nah teh murah. Memang ada gitu perasaan teh kolebat kayak gitu. Terasa ada gitu. Tidak lama kemudian selang 5 menit
kulkas tersebut seperti bergoyang kencang. Wah, kencang pisan. Terus kayak botol osron atau gelas-gelas seperti kalau itu seperti yang pecah. Tetapi saya dengar itu pecahnya kaca-kaca itu bukan kaca yang sedikit. Ini seperti banyak yang pecah. Seperti cermin kaca, seperti pokoknya banyak kaca-kaca yang pecah ya. Tidak seperti yang biasanya pecah udah gitu. Sampai mungkin kalau diprediksi sampai 1 menit yang pecahnya. Terus saya terus terang saya takut untuk melihat, makanya saya terus di kasur di atas gitu, nggak turun gitu. Nggak lama kemudian ya mungkin saya juga manusiawi penasaran turun ke bawah sambil mau keluar, maksudnya saya takut di rumah, saya mau keluar aja. Tapi pas begitu saya ke bawah mau keluar, ada sedikit pun bukti kaca-kaca pecah gitu, nggak ada. Yang tadi kedengaran gitu. Iya, yang tadi kedengaran itu nggak ada yang pecah-pecah. Lihat kulkas nggak ada yang bergeser satupun, tapi telinga saya asli mendengar itu seperti yang kencang, kulkas itu bergerak dan lain sebagainya, dan kaca-kaca yang pecah. Tapi nggak ada yang pecah ataupun bergerak sedikit pun. Akhirnya saya keluar dan tidak mau ke rumah lagi, tidur di tempat rumah teman supaya ada teman saya gitu. Terakhir dari cerita ini, saya mengalami mimpinya yang terakhir dari cerita ini, saya mimpinya almarhumah anaknya. Saya melihat rambutnya itu diikat sambil telanjang, terus diikat sambil telanjang, tapi nggak jelas ya badannya memang, tapi diikat kan rambutnya panjang, tapi digantung sambil tolong, kayak merintih minta tolong gitu, merintih. Itu dalam mimpi. Dia dalam mimpi itu minta tolong. Nah terus serang beberapa hari, kakak kandung saya ngatakin si Ina tila ngajakan meuli es krim cenah. Ayeuna da panto ngomong cenah. Ran cenah. Hayu meuli es krim teh hayu cenah. Hayu meuli kumaha tuh san? Ah, saya meuli es krim sodakohkeun ka batur cenah. Saya mah cuman melihat dari mimpi yang terakhir kali. Yang keduanya kakak kandung saya suruh beli es krim, ditagih janjinya. Katanya kamu mau beliin es krim sama saya sama si Sasa, tapi enggak. Terus nagih sebelum dikasih itu. Ya singkat cerita, dari cerita ini saya mengalami sosok yang di rumah sakit, berbulu besar, berbadan besar. Terus saya mengalami mimpi, terus saya mengalami turun ke sumur dan lain sebagainya seperti apa yang tadi saya ceritakan. Mudah-mudahan cerita saya ini menjadikan sesuatu spiritual, kekuatan mental, bahwa rasa takut itu harusnya dilawan, bukan dituruti, bukan ditakuti. Saya jujur, saya juga takut, tapi saya melawan rasa takut saya dengan keberanian terpaksa. Ternyata rasa takut itu bisa dikalahkan dengan mental kita sendiri gitu. Jadi rasa takut itu akan membesar ketika kita merasa takut, dan ketika rasa takut itu dilawan, maka kitalah yang memanage rasa takut itu. Mungkin sekian dari pengalaman cerita saya yang saya sampaikan. Seperti itu. Terima kasih Kang Sandi. Ceritanya panjang banget ya Kang ya. Dari awal sampai akhir, dan kita ada di belakang layar ya. Jadi setiap cerita yang tadi kita ceritakan sama Kang Sandi, ada bagian tim dari kita yang memvisualisasikan yang apa yang kita tadi berolakan. Mungkin seperti ini gambarannya Kang. Ini yang tadi kita obrolkan. Oh, kalau yang ini mas, saya sosok yang ini mas seperti sosok yang di rumah sakit kan, bukan yang di Garut atau yang lain sebagainya. Ya, ini ada berkaitannya. Iya, kayaknya ini seperti yang di rumah sakit ketika anaknya itu ada sesuatu yang dipengaruhi sama
yang waktu itu aing mau eureun lamun teu nepikeun ka taneuh beureumna. Ya, ke waktu kejadian ini kaitan sama Jadi ini. kalau menurut saya sih ini bukan yang ada di rumah sakit ya. Oh, gitu. Jadi emang ini suatu kiriman seseorang dan Ya. karena si orang tersebut ada di rumah sakit ya dia juga ada di sana gitu. Jadi memantau lah. Memantau mungkin iya mungkin. Saya kalau kurang tahu kalau seperti itu yang saya tahu ini adanya di rumah sakit waktu itu gitu. Waktu itu kan Kang Sandi kebetulan pas lihatnya di Iya. sana. Iya, mungkin seperti itu ya. Nah, ini buat sahabat Tete kurang lebih mungkin seperti ini ya. Sosok yang telah digambarkan, divisualisasikan mungkin ya. Jelaskah? Nah, jadi orang-orang yang ya bisa dibilang ada Kelebihan dendam atau apa ya, Kang? Iya. Karena dalam apa ya, di dunia ini kan ada unsur-unsur faktor ya. Nah, syirik gitu. Ya, syirik dan lain sebagainya. Ya, tapi alhamdulillah walaupun orangnya tidak terselamatkan, sudah beres ya, semuanya udah clear kan. Ya. Dan tidak diungkitkan. Ya, tidak diungkitkan. Namun tetap saya dalam hati saya ini mungkin takdir ilahi. Meskipun kejadiannya seperti apa yang diceritakan oleh jin tersebut, tapi tetap dalam hati saya ini walaupun ada embel-embel itu ya tetap kita percaya. Iya. Oke, seperti itu. Ya, terima kasih Kang Sandi ceritanya dan sebelum saya tutup mungkin ada sepatah dua kata buat sahabat Tete nih, pesan dan kesan untuk cerita Kang Sandi atau apalah ya yang bisa disampaikan buat pemirsa di rumah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa di rumah, pengalaman saya dalam kejadian ini saya rangkum indikasinya. Saya juga punya rasa takut, tapi rasa takut itu bisa dikalahkan dengan keberanian, dan keberanian pun itu sangat sulit mungkin untuk pertamaan. Saya sendiri merasakan seperti itu, tapi setelah saya melakukan dengan terpaksa rasa berani itu, alhamdulillah sampai sekarang rasa takut yang ada di benak pikiran saya itu mulai hilang gitu. Kalau bisa disebut saya jadi agak pemberani gitulah seperti hal-hal yang seperti ini, karena saya mengalami rasa takut yang saya paksa untuk melawannya. Jadi rasa takut itu bukan untuk dituruti, bukan untuk diingini, bahkan itu bisa menjadikan celaka untuk kita sendiri gitu. Bisa jatuh lah atau apalah gitu dan lain sebagainya. Satu lagi kata dari saya, rasa takut itu harus dilawan, bukan dituruti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat sahabat Tete atau buat kerabat juga ya Kang Sandi yang ingin bercerita, berbagi kisah pribadi mungkin ya atau kisah orang terdekat, boleh bisa bercerita di podcastnya Di Balik Temaram dan bisa kirim via email kami dibalikTemaram@gmail.com atau via IG kami dibalikTemaram.id, dan boleh juga di komentar ini nanti ada tim yang memfollow up-nya dan